Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafitri Haryani, NPM 1910801012, akan menjelaskan tentang penugasan praktikum oceanografi. Topik bahasan yang akan dibahas adalah kecepatan arus, kecerahan, suhu, salinitas, pH, dan gelombang, yang masing-masing akan dijelaskan mengenai metode pengambilan sampelnya, pengaruhnya terhadap kualitas perairan, dan juga hubungan antar topiknya. Berikut merupakan judul-judul jurnal yang saya gunakan sebagai referensi. Metode pengambilan sampel. Yang pertama, kecepatan arus, yang diukur menggunakan Acoustic Doppler Current Profiler, Sontek Argonaut XR, yang akan merekam data perubahan kecepatan arus secara berkala sesuai dengan waktu yang ditentukan. Alat ini akan diletakkan pada dasar perairan dan akan dibagi menjadi beberapa sel yang akan mewakili kolom air, yaitu pada bagian dasar, tengah, dan permukaan. Yang kedua ada kecerahan yang diukur menggunakan sesi disk. Pengukuran dilakukan dengan mencelupkan alat yang terikat oleh tali ke dalam suatu perairan. Alat dimasukkan hingga warna yang ada pada sesi disk sudah tidak terlihat. Kemudian, hasil akan didapatkan dengan mengukur panjang tali yang terendam masuk ke dalam air. Yang ketiga ada suhu yang diukur menggunakan termometer. Pengukuran dilakukan dengan mencelupkan alat ke dalam perairan, kemudian ditunggu beberapa saat untuk mendapatkan hasilnya. Pengukuran bisa dilakukan sebanyak 2 kali agar didapatkan hasil data yang akurat. Yang keempat ada salinitas yang diukur menggunakan salinorefraktometer. Pengukuran dilakukan dengan menampung air yang akan diuji ke dalam gelas kimia. Kemudian, alat dimasukkan ke dalam gelas sampai konstan. Pembacaan hasil dilakukan dengan melihat penunjuk batas pengukuran pada alat. Pengujian dilakukan 2 kali untuk menghindari kesalahan data. Kemudian ada pH yang diukur menggunakan pH paper atau pH meter. Pengukuran sampel dilakukan dengan menampung air yang akan diuji di dalam gelas kimia. Kemudian pengujian dilakukan dengan memasukkan pH meter atau pH paper ke dalam gelas ukur. Untuk menghindari adanya data yang error, pengukuran bisa dilakukan sebanyak 2 kali. Selanjutnya ada gelombang. Yang perlu dilakukan adalah menentukan stasiun data gelombang yang dianggap mewakili lokasi. Yang kedua, melakukan pengukuran gelombang sebelum pecah yang meliputi tinggi gelombang, waktu pengukuran, lama pengukuran, arah datang, dan arah garis pantai dari gelombang. Yang ketiga, pengukuran tinggi gelombang dilakukan dengan mengukur tinggi muka air saat puncak dan saat lembah, dengan tiang skala sebanyak 50 kali pada saat pagi, siang, dan sore hari. Tinggi gelombang merupakan selisih puncak dan juga lembah. Metode yang biasa dilakukan dalam penelitian adalah metode deskriptif, yaitu yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai keadaan yang menggambarkan tentang situasi dan kondisi secara lokal. Teknik yang biasa dilakukan menggunakan metode purpose sampling, yaitu penentuan lokasi pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan dan sasaran penelitian. Penentuan lokasi sampel dilakukan dengan melihat kondisi daerah penelitian, sehingga lokasi pengambilan sampel dapat mewakili daerah penelitian secara keseluruhan. Yang kedua, pengaruh terhadap kualitas perairan. Yang pertama, kecepatan arus. Kecepatan arus pada suatu perairan akan mempengaruhi kecepatan persebaran zat hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan organisme yang ada di perairan, mempengaruhi kecepatan transport sedimen, dan juga mempengaruhi pengikisan garis pantai dan rusaknya struktur komunitas perairan. Yang kedua, kecerahan. Tingkat kecerahan suatu perairan akan mempengaruhi kualitas perairannya. Tingkat kecerahan yang baik akan mempengaruhi intensitas cahaya yang akan dibutuhkan untuk membantu proses fotosintesis. Jika proses fotosintesis dapat berjalan dengan baik, maka kebutuhan makanan alami untuk biota juga dapat terjaga dengan baik. Semakin tinggi tingkat kecerahannya, maka akan semakin jernih air pada perairan tersebut. Yang ketiga ada suhu. Suhu pada suatu perairan sangat penting untuk diketahui dan diukur, karena parameter ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan biota yang ada pada perairan. Suhu juga berpengaruh terhadap ketersediaan oksigen pada suatu perairan. Suhu yang berubah secara drastis akan mengganggu proses fisiologis
dan akan menyebabkan kematian pada biota. Yang keempat ada salinitas. Tingginya kadar salinitas pada suatu perairan disebabkan adanya evaporasi, sedangkan rendahnya kadar salinitas disebabkan oleh adanya presipitasi. Perbedaan salinitas akan mempengaruhi jasad hidup akuatik berdasarkan kemampuannya untuk mengendalikan berat jenis dan keragaman tekanan osmotik. Kadar salinitas penting untuk diketahui, karena organisme perairan memiliki toleransi yang berbeda terhadap kadar salinitas. Selanjutnya ada pH. Nilai pH juga harus diukur untuk mengetahui kadar pH yang cocok untuk pertumbuhan dan perkembangan ikan, agar dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut harus dilakukan karena setiap biota memiliki kadar toleransi pH yang berbeda. Nilai pH akan mempengaruhi ketersediaan dan dominasi fitoplankton pada suatu perairan. Selanjutnya ada gelombang. Gelombang air laut berpengaruh terhadap transport dan sebaran nutrien, sebaran sedimen, dan juga akan berpengaruh terhadap perubahan garis pantai. Gelombang juga memiliki peran dalam proses difusi gas di atmosfer ke perairan, sehingga kebutuhan gas-gas esensial seperti oksigen pada perairan dapat terpenuhi. Selanjutnya ada hubungan antar topik. Kecepatan arus akan berhubungan dengan kecerahan yang membawa dan mendistribusikan sedimen. Kecepatan arus juga akan berpengaruh pada persebaran nilai kadar pH dan salinitas yang ada di suatu perairan. Kecepatan arus berhubungan dengan suhu karena adanya kecepatan arus yang berubah secara signifikan dapat mempengaruhi suhu di perairan tersebut. Suhu air pada permukaan air akan lebih tinggi daripada suhu pada dasar perairan, karena pada dasar perairan tidak terpengaruh oleh adanya arus. Kecerahan pada suatu perairan akan berpengaruh terhadap suhu perairan tersebut. Pada perairan dalam yang kurang mendapat pancaran sinar matahari, maka suhunya akan semakin dingin. Pada laut dalam yang tidak terpengaruh oleh kecepatan arus dan juga gelombang, maka kadar salinitasnya juga akan tinggi dan suhunya akan rendah. Suhu pada suatu perairan akan berhubungan dengan nilai kadar pH-nya. Suhu akan mempengaruhi konsentrasi asam dan basanya suatu perairan. Suhu juga berpengaruh terhadap salinitas. Pada suhu tinggi, kadar salinitas juga akan tinggi, karena akan terjadi evaporasi yang akan menguapkan air yang ada pada dasar perairan. Sekian penjelasan mengenai penugasan praktikum oseanografi saya. Terima kasih.